Shalom, renungan malam seiman pada hari ini yang ditulis oleh Dr. Kathleen Dewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf berjudul Mengkhotbahkan Injil. Ayat intinya berbunyi, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14. Allah telah menyiapkan satu hari pada waktu di mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia ini sebagaimana yang tertulis dalam buku Kisah 17 ayat 31. Amaran yang diberikan kepada kita mengenai hari itu bukanlah terjadi apabila penghuni dunia ini telah ditobatkan secara keseluruhan, melainkan ayat inti kita di atas mengatakan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Oleh karena itu Petrus mengatakan bahwa hati orang-orang percaya akan dikuatkan supaya mempercepat kedatangan hari Allah. Nah, sebagaimana yang tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 12 yang mengatakan mempercepat kedatangan hari Allah. Nah, statistik menunjukkan penyebaran serta banyaknya terjemahan Alkitab pada abad ini merupakan suatu perkembangan akan kesaksian Injil kebenaran. Dalam tahun 1900 Alkitab telah diterjemahkan ke dalam 337 bahasa. Kemudian pada tahun 1980 Alkitab telah diterjemahkan. Apakah secara lengkap ataupun masih dalam bagian-bagian tertentu ke dalam 1811 bahasa yang mewakili 96% dari penduduk dunia ini. Seiring dengan itu penyebaran Alkitab dari tahun ke tahun telah naik dari 5,4 juta dalam tahun 1900 menjadi 36,8 juta dan hampir setengah miliar bagian-bagian Alkitab yang disebarkan sampai pada tahun 1980. Pada akhir tahun 2020, jumlah terjemahan Alkitab secara lengkap adalah sebanyak 704 bahasa. Sedangkan jumlah bagian Alkitab yang telah diterjemahkan sudah mencapai 3.415 bahasa. Nah, sekarang ini sudah ada lebih dari 15 miliar Alkitab yang beredar di dunia dan jumlahnya bertambah setiap tahun, sekitar 50 juta. Tambahan lagi, agama Kristen sekarang ini telah menggunakan berbagai sumber yang belum pernah digunakan sebelumnya untuk melancarkan misinya, yakni pelayanan pengabaran Injil, lembaga pendidikan dan medis, para pekerja nasional maupun misionaris, radio dan siaran televisi, dan aneka sarana keuangan yang sangat mengesankan. Dewasa ini stasiun-stasiun radio gelombang pendek dengan kekuatan penuh dapat memancarkan Injil secara praktis di hampir semua negeri di penjuru dunia ini. Apabila sumber-sumber yang tiada taranya ini digunakan di bawah pimpinan Roh Kudus, betapa realistiknya tercapai tujuan evangelisasi ke seluruh dunia pada zaman kita. Tambahan pula pada abad 21 ini, pekabaran dapat disampaikan melalui satelit, kabel television, internet, bahkan melalui berbagai media sosial seperti Facebook, YouTube, atau sekarang sering digunakan adalah Zoom ya untuk meeting dan berbagai metode lainnya. Kita percaya Allah akan menyediakan pekerjaannya di atas bumi sempurna dan segera, sebagaimana yang tertulis dalam buku Roma 9 ayat 28. Saudara-saudaraku, marilah kita semua ikut berperan serta dalam mengabarkan Injil ini, agar pekerjaan Tuhan akan segera selesai dan Yesus akan datang kedua kalinya untuk menjemput kita semua ke surga. Tuhan Yesus memberkati.